Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Um, Makasih untuk semua new subscribers ya yang baru subscribes dan yang selalu setia. Makasih banyak ya. Semua komen-komennya gue baca kok gitu kan, dan I appreciate it. Kalau ada kemarin yang bilang kurang kurang ini ya pemahamannya, buat pendengar katanya masih ada yang kurang paham ya, karena nggak dikemas gitu ya, gimana ya. Kalau gue sih ngeliatnya gini loh, gue baru saat gue buka kartu gue ngomong berdasarkan intuisi gue, insting gue saat itu. Jadi gue nggak ada tuh yang namanya catatan atau nggak pola segala macam, nggak ada ya. Bahkan kadang-kadang kalau berdasarkan buku tarot ini artinya apa, saat itu insting gue berkata lain, akan gue katakan lain, bukan berdasarkan. Jadi kalau pingin gue rangkai menjadi suatu cerita atau yang lebih lebih punya pola atau konsep ya, itu panjangnya nanti panjang banget videonya bu, gitu. Gue sih asik-asik aja ngobrol terus, cuman kan berat ya, berat berat videonya, berat. Jadi memang di sini memang harus kita cuman bisa saling membiasakan ya, terbiasa. Jadi mungkin untuk yang baru subscribe ya, mungkin akan menemukan beberapa beberapa apa namanya kesulitan mungkin untuk mengerti gue, karena memang gue gitu orangnya. Maafin ya gitu, maafin, maksudnya bukan maaf, maklumin ya gitu, maklumin, maklumin. Tapi ya dengan kalau udah mulai kebiasaan ya, kalau udah mulai mulai sering kita ketemu nih gitu ya, ntar juga lama-lama juga mengerti kok cara bacanya gue gitu. Ya nggak, coba ditanya sama yang lain deh. Yang udah setia nonton gue pasti udah ngerti cara pikirnya gue, cara gue kadang-kadang emang kalau nggak usah pakai pola aja, kadang-kadang bisa loncat-loncat ya gitu deh. Gue orangnya emang gitu gitu, jadi dimaklumin aja. Gue insting gue ngomong gitu, insting gue tiba ngomong itu gitu. Kalau nggak gue omongin saat itu juga gitu, lupa ntar gue gitu, lupa. Jadi ya gue omongin aja gitu, gue ngomongin aja. Ya kan, siapa tahu emang resonate buat beberapa dari kalian, ya kan, ya kan. Coba balik langsung aja. Oh ya, untuk prediksi 2021 ya, gue bukan apa berdasarkan seperti biasanya gitu ya. Gue berdasarkan sekarang kan Sagittarius ya, zaman seasonnya Sagittarius, artinya fire signs dulu gitu kan, earth signs, air signs, baru water signs. Jadi water signs terakhir. Oke. Intuisi dan energi hari ini. Dan ada yang bilang untuk buka channel khusus nasehat tuh gimana ya? Gue jangan bilang nasehat dong, bahasanya nggak banget. Gue nggak suka nasehatin orang soalnya. Sebenarnya gue nggak suka nasehatin orang karena gue juga nggak suka dinasehatin. Jadi gue ngomong-ngomong gitu aja gitu. Energi hari ini, energi hari ini. Kan? Strength kebalik. Two of Coins, the Emperor, Ace of Pentacles. Alright, the Empress.
Nine of Swords kebalik. Eight of Wands. Wow, The Magician, cakep. Suka. Nine of Cups. Biasanya ini kartu buat gue entertainment ya. Nine of Cups. Ini ada keberuntungannya tapi di sini. Kali ini gue ngeliatnya ada keberuntungannya. Ada ladybugnya, Bo. Ada ladybugnya. Nah, fokus gue ke situ. Dan ini tentang happiness. Tapi gue ngeliat ada fakeness di situ. Fakeness suatu yang jaim gitu, suatu yang palsu di baliknya happinessan itu sendiri. Nggak tahu kenapa. Sebentar. Family kind of thing. Atau orang-orang dewasa lah ya. Yang jelas ini happiness. Hermit. The Fool. Ten of Swords. Five of Cups. Three of Wands. Knight of Wands. Wheel of Fortune. The Tower. Seven of Swords. The Devil. Ini nggak hanya hari ini aja yang jelas ya. Ini bukan energi hari ini, tapi lebih ke why and how, ya kan? Kenapa dan bagaimana kita merasakan hari ini. Ya. Yang jelas adanya ikatan itu, ya, entah itu dalam perselingkuhan, energinya itu. Ya. Karena atau ada yang toxic sehingga adanya perselingkuhan atau dibolak-balik juga terserah. Karena adanya perselingkuhan makanya toxic. Ya kan? Jadi sesuatu itu harus berakhir dan roda memang harus berputar, memulai karma yang baru. Adanya kebebasan dan mencoba kebebasan dan kebenaran, ya, mencari kebenaran untuk dirinya masing-masing gitu kan. Dengan kebebasannya itu sendiri dia ingin mencoba segala hal, banyak hal. Three of Wands, dia mengharapkan sesuatu yang masih jauh, seakan-akan jauh ya, harapan-harapan itu karena baru saja terjadi sesuatu yang menyedihkan gitu kan, sesuatu yang kehilangan lebih tepatnya. Ya, untuk memulai sesuatu yang baru, ya kita harus meninggalkan semua yang lama. Ambil resiko, karena kita nggak selalu tahu akan segala hal. Mencari jawaban dari dalam diri kita sendiri tentang apa itu kebahagiaan. Sekarang energinya adalah strength kebalik. Nggak punya, kita belum energinya adalah kita belum mampu atau belum punya, belum mengumpul, kekuatan itu belum terkumpul. Ya. Energinya Leo kebalik.
untuk mengambil tindakan. Kita belum punya keberanian itu, belum punya keberanian yang cukup untuk mengambil tindakan atau memulai sesuatu yang baru, ya. Energi Libra dan Taurus, mengambil tindakan atau enggak traveling, ya, untuk memulai sesuatu yang baru. Energi Libra dan Taurus ini mungkin akan untuk memulai sesuatu yang baru atau ingin mengungkapkan sesuatu ke seseorang yang bisa jadi pihak ketiga, atau memulai sesuatu yang baru dengan pihak ketiga, ya, atau dengan temannya atau sahabatnya, ya, tentang harapan-harapannya. Untuk memulai sesuatu yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru, kita belum punya kekuatan itu, gitu. Mungkin karena kita masih menimbang-nimbang bagaimana caranya, approach-nya gimana gitu, untuk mengungkapkan itu, atau untuk memulai sesuatu yang baru itu caranya gimana, yang lebih punya nilai gitu. Untuk beberapa kalian, beberapa mungkin ini energi tentang anak-anak, ya. Belum punya kekuatan untuk memulai sesuatu baru karena ada keterikatan dengan anak-anak, ya. Kekhawatiran dengan anak-anak kita sendiri, anak-anak kalian, gua nggak punya. Energinya The Emperor, gua mampu, gua sanggup, gua tahu caranya, ya. Energi The Emperor, energinya Aries. Gue akan mulai, gue akan ambil kendali, dan I'll take the control, ya. Gue akan menguasai diri gue sendiri, gue akan lakukan, gue akan komunikasikan, dan gue akan, kalau emang harus gue travel, gue akan travel, ya. Gue akan ambil jarak itu, ya. Distance itu akan gue ambil untuk mengkomunikasikan apapun yang memang harus gue komunikasikan. Ini energi Sagittarius. Dan ya, kita akan memulai sesuatu yang baru, yang nyata dan real, dan gue yakin gue mampu itu, apapun itu. Energinya Virgo, Gemini, juga Scorpio. Di relationship, juga bahkan di status kita sendiri, entah itu juga karir, ya. Kita mampu untuk merealisasikan apapun yang emang kita inginkan. Kalau sesuatu memang sudah harus berakhir, ya berakhir. Gue bisa membangun lagi, gitu. Energinya. Right? Oracle card. Oh iya,
Ini sun, trine, siapa tadi? Chiron, healing ya, healing. Dari Wisdom of the Oracle kita dapat all that glitters. Tanpa status, tanpa materi, tanpa embel-embel apapun. Sesuatu itu kita suka nggak? Apa adanya, polos, suka nggak? Ya, kita diminta untuk melihat di balik yang glitter itu, di balik kemewahan itu, di balik sesuatu yang kelihatannya wow, ya. Bisa nggak kita menghargai sesuatu, situasi, kondisi, atau seseorang apa adanya, telanjang, tanpa apapun. Dari Mystical Shaman kita dapat drum. Ini energi Aries nih, yang kita udah siap untuk bertindak. Kita akan bertindak gitu. Kita istilahnya udah ngebeat gitu kan. Ngedrum itu udah ngebeat. Ayo gitu. Ritmenya kita sendiri, kita sudah merasakan itu. Emang besok apa sih energinya? Ntar ya, nyontek 28, 29. No. Sekarang tanggal 7 ya? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 7. No. Mercury sextile Pluto, Venus opposition Uranus, tralala ya kan. Artinya ya akan ada komunikasi tentang transformasi itu, tentang perubahan itu ya. Komunikasi Mercury sextile Pluto artinya itu tentang ada komunikasi ya, komunikasi, persepsi, mindset ya, yang easy, sangat mendukung untuk perubahan. Kalau Pluto itu transformasi, jadi itu mendukung gitulah. Mercury sextile Pluto, Venus oposisi Uranus. Venus di Scorpio kan? Transformasi juga. Relationship ya. Venus itu relationship, any kind of relationship yang memang akan memberontak. Dia mencoba untuk mengharmoniskan ya. Uranus itu kan rebel, freedom, kebebasan. Uranus itu tentang kebebasan, tentang pemberontakan dari hal-hal yang memang tidak punya nilai, tidak punya kekuatan basic yang kuat untuk sebuah apapun itu, entah itu norma, etika ya. Itu tidak cukup kuat untuk dipertahankan. Jadi ada pemberontakan, ada keinginan untuk membebaskan diri ya. Venus relationship oposisi ya. Energi Venus yang harmonis itu oposisi dengan Uranus. Jadi ini tadi yang kayak gue bilang, kayak ada fake-nya nih gitu kan, ada rasa jaimnya nih gue ngeliatnya kali ini. Kebahagiaan itu ternyata cuman palsu, cuman di permukaan doang, superficial gitu loh. Jadi itu akan diberontak. Itu energinya Venus oposisi dengan Uranus ya. Drum. Di balik semua yang bagus-bagus itu ya, bisa nggak terima? Di balik yang bahagia-bahagia itu ya, bisa nggak terima? Bisa nggak kita suka, mencintai sesuatu kelam, suatu pahit, suatu hitam, suatu dark, kegelapan? Nggak hanya yang glitter. Bisa nggak kita mencintai ya, menerima yang gelap? Atau setidaknya
apa adanya gitu, yang telanjang gitu ya, bisa nggak kita terima, right? Mercury sextile Pluto, jadi ada apa namanya, ada support dari bagaimana kita berpikir ya, bagaimana kita berpersepsi, sehingga kita mampu mengkomunikasikan sebuah apa namanya, transformasi yang akan membantu kita nge-support untuk transformasi itu sendiri ya. Yang sangat mungkin itu adalah di relationship. Dan dari Goddess Guidance ya, selalu gue tanya dengan menggunakan Oracle card ini, gue selalu tanya bimbingan, petunjuk, dan nasihatnya apa gitu kan. Hathor, receptivity, allow yourself to receive. This will increase your intuition, energy, and ability to give to others. Jadi belajarlah, cobalah kita membiarkan diri kita untuk menerima, bukan duit doang ya gitu, bukan duit aja, tapi sebuah kenyataan kalau nggak semuanya itu bergelimang, nggak semuanya itu nggak semuanya itu happiness, ada sadness, ada susah, ada sulit, ada sedih ya. Terima, belajar untuk menerima sebuah kenyataan. Itu akan meningkatkan intuisi kita, energi kita sendiri juga, bahkan kemampuan untuk memberi, membantu orang lain. Dari mystical wisdom gue tanya, misteri apa hari ini? Ada misteri apa yang harus kita hadapi? Money. Find a way to abundance. Misterinya adalah money. Find a way to abundance. Jadi gue ngeliatnya dengan ini ya, setelanjang-telanjangnya kita ya, tanpa ini semua pun ya, waktu kita itu, kemampuan kita itu ya, sangat bisa kita gunakan untuk mencari, membangun lagi bahkan apa yang namanya gelimang harta itu ya. Ini cuman alat. Ini cuman alat ya, money. Kita bisa, kita mampu, walaupun kita telanjang ya, kita bisa mengadakan ini. Ini hanya alat yang akan kita tarik energinya, kalau kita memang punya energi itu sendiri. Jadi balik lagi, allow yourself to receive, belajar menerima suatu kenyataan. Hanya dengan kita menyadari kalau kita tidak punya, kita akan mencari. Kalau kita merasa punya, kita tidak akan mencari, bukan? Find a way to make money. Don't depend on anybody else. Jangan menggantungkan diri terhadap orang lain. Karena our happiness adalah tanggung jawab kita sendiri. Oke. Terus dari Universe Tarot kita dapat I am the loving energy of the universe. Kita semua adalah energi cinta itu sendiri dari semesta. Oke. Kita semua. When I'm in alignment with the love of the universe, peace cannot be disrupted. Ketika saya selaras dengan cintanya semesta, ya, yang namanya damai itu tidak bisa digugat, nggak bisa digugah. Jadi dan tahu nggak semesta itu di mana? Bukan di sana, di sini. Karena kita semua adalah energi cinta semesta itu sendiri. Jadi semesta itu ada di sini kita. Right? Oke. Dah. Dari siapa namanya? Literary Witches Oracle card.
Oh iya, ini juga nih kan tadi kan kebalik ya. Gua nggak tahu kenapa nih gua ngeliatnya ini bukannya Leo, Leo sama Taurus nih. Ribet ya kan lo lihat. Ya kan? Ini artinya gini, eh, si si siapa si Bull ya, si Bull nih si benteng ini mengalah. Ini kalah nih dulunya. Energi Uranus gue ngeliatnya gitu. Udah deh, gak usah ngotot gitu kan. Kenapa sih? Apa sih yang diototin gitu? Oke, kita dapat endurance, right? Endurance, kesulitan, kesusahan, ya, perjuangan, struggle, ya. Segala sesuatu yang sulit itu, ya, kita bisa hargain jauh lebih besar dibanding segala sesuatu yang mudah. Jadi sudah saatnya tidak melihat dengan sebelah mata saja akan yang namanya happiness dan menolak endurance, menolak kesulitan, kesusahan, perjuangan dan segala macam. Happiness itu nggak ada kalau nggak ada perjuangan. Perjuangan juga nggak akan ada kalau nggak ada happiness. Dia mau dibolak-balik aja, ya kayak roda gitu loh. Dan semua itu sifatnya sementara. Kecuali kita tidak mau melakukan apapun, endurance sebenarnya lebih stagnan. Yang segala sesuatu yang stagnan itu, ya, yang kita tidak mau melakukan, menghadapi atau konflik gitu ya. Konflik itu kalau kita tidak mau menghadapi, ya, artinya apa? Kita memilih aman kan? Kita memilih aman. Ya. Stagnan, suatu hal yang benar-benar datar, tidak ada rasanya. Seperti halnya mesin itu tuh, mesin kalau orang koma ya, orang koma dipasangin mesin gitu. Terus tidur, nah kayak gitu, kayak nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Lu mau istilahnya, lu mau coba happiness di situ, lu di sini lu happiness bisa aja gitu, kayak zombie karena jiwanya kosong. Jadi ada saatnya kita belajar untuk menerima, ya, menghargai, embrace, ya. Learn to receive, belajar untuk menerima. Endurance, story, ini cerita, ya. Cerita apa yang kita bikin? Kita meng-create cerita apa di kepala kita? Cerita apa yang kita sering ceritakan pada diri kita sendiri? Nggak usah orang lain, diri kita sendiri. Kadang-kadang cerita yang kita ceritakan ke orang lain itu, ya, kadang-kadang nggak sesuai dengan cerita yang kita ngomongin pada diri kita sendiri, kepala kita sendiri. Dan cerita yang kita bicarakan pada diri kita itu, ya, nggak kalah nggak kalah kuasanya, powernya, ya, nggak kalah dengan kalau kita menceritakan ke orang lain. Dan buat gua fake it till apa until fake it till you make it, itu buat gue bohong banget, nggak gitu, nggak, gue paling nggak bisa terima tuh yang namanya itu bohong banget tuh, itu halu tuh, fake it till you make it, nggak, jangan palsukan, jangan fake ya, jangan palsukan, just do it, apapun yang emang kita rasa itu benar. Artinya gini, kalau fake it till you make it itu kesannya lo nggak mampu, lo paksain lo mampu, lo sok borju namanya Jo gitu. Kalau nggak mampu aja, belajar untuk menerima gitu. Story, create story yang seperti apa dalam kepala kita. Ini juga nggak jauh beda dengan self reliance atau nggak endurance. Hedgehog ya, hedgehog itu dia kecil tapi beraninya gila, dan dia juga ini kan kayak landak gitu loh. Dia bisa langsung gulung. Kesannya kesannya dia
kesannya dia penakut. Enggak, dia nggak penakut, dia kecil tapi dia bisa nyakitin, bisa berbisa. Dan dia juga kebal sama, dia kebal sebenarnya. Jadi dia jatuh dia nggak akan lupa untuk bangun gitu. Dia ini, dan dia bisa melihat, mengamati sekitarnya untuk mencari mangsanya dia sendiri, mencari makanannya dia sendiri. Ya, the hedgehog. Jadi jangan underestimate dengan kekecilannya dia, ya. Karena dia kecil bukan berarti dia nggak bisa apa, justru sangat bisa dia. Oke. Dan under the deck-nya dapat Anaisnin, the subconscious, alam bawah sadar kita. Ini lebih ke ini ya, story, cerita apa yang kita sering ceritakan pada diri kita sendiri, apa yang kita bangun cerita di sini. Kalau kita nggak mau terima kesulitan, kesusahan, ya, itu sebenarnya juga cuma sekedar cerita, itu halu. itu imajinasi kita, menggunakan imajinasi yang salah menggunakan kemampuan kita dalam berimajinasi, intinya gitu ya. Karena yang namanya sengsara, sakit, sedih, itu tetap harus kita alamin. Kalau enggak kita nggak akan belajar. Balik lagi ya, kemarin ya gue ngomong, Rumi itu kalau lu belum sakit juga ya, lo harus bikin sakit lagi supaya lo bisa ngerasain. Mental lu supaya kuat gimana? Istilahnya kalau kata ini, lu kalau belum kejedot ya kan, lu nggak akan belajar, Bu. Sama mental juga gitu. Mental kalau lu belum benar-benar jatuh sampai tiarap gitu, lu nggak akan, mental lu masih gitu. Disentil dikit langsung langsung apa namanya, langsung baper, langsung emosi, padahal cuma salah ngerti doang, salah paham doang, ya ampun, gitu aja baper kan gitu. Kenapa nggak pernah sakit hati sih lo gitu, nggak pernah jatuh sih lo, pernah jadi sampah nggak lo gitu. Coba deh jadi sampah. Bercanda gue, Bu. Ya kan, healing ini yang ngasih energi kemarin, healing dari segala macam ilusi yang kita create sendiri di kepala kita sendiri. Ini dia siapa namanya ini, Maria Sabina, dia healing dengan jamur, dengan mushroom ya, hallucinogen. Dia menyembuhkan dengan apa sih namanya ya itu, dengan terapi itulah. Apa sih namanya, gue lupa bahasa ininya, bahasa teknisnya, akademinya gue lupa. Intinya dia menyembuhkan dengan jamur ya. Ya, sembuhkan cara berpikir kita dan imajinasi yang kita bentuk sendiri di dalam kepala kita, karena itu sangat powerful ya. Subconscious kita ya adalah cerita-cerita yang kita create sendiri di kepala kita, itu yang mesti di healing. Oke, alam bawah sadar kita sendiri, karena itu sangat powerful. Oke, guys, right? Semoga kali ini kalian bisa mengerti lebih apa yang gue ungkapkan. Tangan gue udah nggak tahu mesti gimana ya. Sampai ketemu besok ya guys, dah.